4 doa pembuka 12 pintu rezeki yang mustajab. Sebagai seorang manusia, kita pasti berharap untuk mendapat banyak rezeki dari Allah. Bentuk rezeki yang kita harapkan pun bermacam-macam. Bisa berupa materi maupun non-materi. Rezeki berupa materi bisa seperti uang yang banyak, gaji yang tinggi, hingga jabatan yang mentereng. Sementara itu, rezeki yang non-materi contohnya adalah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Namun, sebagai seorang muslim, jangan lupa untuk mengutamakan keberkahan atas setiap rezeki yang kita terima. Mengharap keberkahan rezeki berarti kita tidak hanya berharap rezeki tersebut bermanfaat untuk dunia, tetapi juga bermanfaat untuk akhirat kita. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memperhatikan cara kita mencari rezeki, baik dengan bekerja maupun berdoa. Sesungguhnya setiap manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah. Besar atau kecilnya rezeki yang kita terima adalah kehendak Allah untuk kita, namun pasti dengan hikmah dan kebaikan di baliknya. Maka seberapa besar atau kecilnya rezeki yang kita terima, kita wajib untuk mensyukurinya, karena itulah yang terbaik untuk kita. Kita, manusia yang memiliki pengetahuan terbatas, tidak akan pernah tahu sebesar apa rezeki yang akan Allah berikan untuk kita. Maka, selain kita wajib berusaha seoptimal mungkin dalam mencari rezeki, kita juga harus berdoa untuk memohon keberkahan rezeki yang akan kita terima. Dua hal ini semata-mata untuk mengharap ridha Allah untuk setiap rezeki yang kita terima. Ada 12 pintu rezeki yang selalu kita harapkan keberkahannya. 12 pintu-pintu rezeki itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Dalam surah Hud ayat 6 disebutkan, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Yang kedua, rezeki karena usaha. Surah An-Naml ayat 39 menyebutkan, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang keempat, rezeki yang tak terduga. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 disebutkan di akhir ayat, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Terdapat perintah dalam Al-Quran untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun pada Allah. Hal ini ada pada surah Nuh ayat 10 hingga 11. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Yang keenam, rezeki karena menikah.
Dalam surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Yang ketujuh, rezeki karena anak. Terdapat larangan untuk membunuh anak, bahkan jika dia orang miskin yang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. 8. Rezeki karena sedekah. Karena Allah telah menjanjikan ganjaran yang baik kepada setiap orang yang bersedekah, seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selain 8 pintu rezeki di atas, 4 pintu rezeki lainnya adalah rezeki karena kita rajin bersilaturahmi, rezeki karena senantiasa beriman dan bertakwa, rezeki karena mengorbankan diri, harta dan waktu untuk urusan agama, serta rezeki karena selalu membaca Al-Quran, membaca surah Al-Waqiah, dan sholat duha secara istiqomah. 12 pintu rezeki tersebut bisa didapat oleh semua orang, tidak memandang status dan golongan orang tersebut. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar, hendaklah kita mencoba untuk membuka 12 pintu rezeki tersebut dengan mengamalkan setiap sebab yang menjadikan pintu rezeki tersebut terbuka. Seiring dengan usaha membuka pintu-pintu rezeki itu, kita juga harus senantiasa berdoa untuk merayu Allah dan melengkapkan ikhtiar kita. Karena tidak ada rezeki yang kita dapat kecuali karena kehendak Allah semata. Berikut ini adalah doa pembuka 12 pintu rezeki yang bisa kita amalkan setiap hari sebagai salah satu bentuk usaha kita dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Yang pertama, doa membuka 12 pintu rezeki. Sebaiknya kita mulai untuk membiasakan diri untuk sholat tahajud dan witir karena Allah di waktu sepertiga malam, merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Setelah sholat, bacalah zikir dan sholawat, kemudian bacalah Allahumma ftahli abwabal khairi wa abwaba salamati wa abwaba sihati wa abwaba ni'mati wa abwaba barakati wa abwabal quwwati wa abwabal mawaddati wa abwabar rahmati wa abwabar rizki wa abwabal ilmi wa abwabal maghfirati wa abwabal jannati ya arhamar rahimin. Arti dari doa di atas adalah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati,
pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu ampunan, dan pintu-pintu surga. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, doa memohon rezeki yang halal dan berkah. Selain memohon untuk dibukakan pintu rezeki, kita hendaknya juga memohon agar rezeki yang kita terima adalah rezeki yang halal dan berkah. Bagaimanapun, kehalalan dan keberkahan rezeki adalah yang utama. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan mencari rezeki seorang muslim, bukan dari banyak atau jumlah rezeki yang didapat. Untuk memohon rezeki yang halal dan berkah, bacalah doa berikut. Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dairin wala nasyabin innaka ala kulli syai'in qadir. Doa di atas memiliki arti, ya Allah, aku minta pada Engkau akan pemberian rezeki yang halal, luas, baik, tidak tanpa repot, dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan. Sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, doa memohon rezeki yang melimpah. Nabi Sulaiman adalah nabi yang oleh Allah dikaruniai rezeki yang berlimpah, berupa harta kekayaan yang luar biasa banyak dan kerajaan yang besar serta agung. Semua ini tidak lepas dari doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah. Doa ini tercantum dalam surah Syad ayat 35 yang berbunyi, Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa tersebut memiliki arti, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi. Yang keempat, doa untuk menarik rezeki dari segala penjuru. Kita dianjurkan untuk segera berzikir setiap selesai sholat fardu. Selain itu, kita juga diperbolehkan untuk berdoa memohon terpenuhinya hajat kita dengan bantuan Allah. Demikian juga, kita bisa berdoa memohon rezeki dari segala penjuru dengan membaca doa, wahai Allah, limpahkanlah rahmat atasku, junjungan kita Nabi Muhammad, sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Zat yang maha meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisab, luaskanlah dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru, dari perbendaharaan rezekimu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu juga. Dan limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau. Kita bisa membaca doa ini sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu. Selain membaca doa-doa di atas, sebaiknya kita mulai melakukan amalan-amalan sunnah setiap hari, seperti sholat duha 4 rakaat dengan 2 kali salam. Allah berjanji akan mencukupkan diri orang yang melakukan sholat sunnah duha pada hari itu. Selain itu, dengan mengamalkan sunnah akan bertambah juga timbangan amal soleh kita dan diharapkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, senantiasalah beristighfar dan memohon ampunan dari Allah.
karena dosa bisa menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kita.